kami akan melakukan mini riset di salah satu sekolah di Jalan Purwo. Sekarang kami mau naik angkot dulu dan udah sampai. Tujuan kami kali ini untuk melakukan observasi dan mewawancarain salah satu guru tentang bagaimana keterampilan dasar mengajar yang dia lakukan di SD ini. Sekarang kami mau masuk kelas dulu di kelas 3. Dan setelah masuk di kelas 3 baru kami akan mewawancarai gurunya. Di sini wawancara sudah mulai. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Kami akan melakukan di sini mini riset sebagai tugas di training kami. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana keterampilan dasar mengajar Ibu di SD ini. Ya, silahkan. Bisa Ibu menjelaskan sedikit tentang apa saja yang Ibu lakukan mulai keterampilan dasar? Saya akan menjawab sedikit pertanyaan yang dikasih dari mahasiswa. Keterampilan dasar yang sering saya praktekkan di kelas yang pertama adalah keterampilan dasar bertanya, keterampilan dasar berdiskusi, keterampilan dasar menjelaskan, keterampilan dasar penguasaan kelas, dan keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Oke. Selanjutnya, apa pendekatan yang Ibu lakukan dalam menjelaskan materi pelajaran supaya siswa dapat memahami dengan baik? Yang Ibu lakukan di sini adalah pendekatan bertanya. Dengan melakukan pendekatan bertanya, siswa di sini aktif dalam memberikan pertanyaan dan siswa yang lain aktif juga untuk melakukan jawaban yang diberikan oleh kawannya. Jadi dengan menggunakan pendekatan bertanya, adanya umpan balik siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyesuaikan metode pembelajaran dengan siswa yang berbeda tingkat kemampuan? Ya, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini siswa yang aktif dalam mengerjakan suatu masalah, misalnya mengerjakan suatu tugas. Jadi di sini kita sebagai guru, sebagai fasilitator melihat peserta didik mengerjakan tugas yang telah kita berikan. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan keterampilan dasar mengajar? Di sini tantangannya yaitu dalam kedisiplinan di dalam kelas, penguasaan kelas ya. Karena setiap di dalam kelas itu pasti ada siswa yang membuat keributan. Jadi itu akan menghambat terjadinya belajar mengajar di kelas. Jadi dengan adanya kita sebagai guru penguasaan kelas ini yang harus dia kuasai yang pertama supaya anak didik tersebut bisa menerima apa yang kita sampaikan dan anak didik dapat fokus pada saat kita menjelaskan. Anak didik itu fokus, jadi perhatiannya hanya untuk kita. Jadi penguasaan kelas ini terutama yang harus dikuasai sebagai seorang guru. Solusi dalam menghadapi tantangan tersebut itu Bu, bagaimana sih Bu? Saya sebagai guru akan melakukan kesepakatan bersama. Dengan adanya kesepakatan bersama apabila dan harus setuju. Misalnya kita kan kalau udah kita buat kesepakatan bersama, siswa yang lain pun akan mengikuti apa yang kita buat. Ini untuk demi kebaikan peserta didik supaya belajar dengan baik. Jadi dengan adanya kesepakatan ini, siswa aktif dalam menerima pelajaran. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengevaluasi tentang pengajaran
diberangkat terhadap hasil belajar siswa dia sendiri. Iya, Ibu akan memberikan tugas misalnya soal dengan adanya soal tersebut maka kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang itu sendiri. Jadi itu akan merupakan tugas yang akan Ibu akan menggunakan metode berbasis teknologi dimana dengan adanya sekarang menggunakan proyektor kita akan membuat video-video pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih semangat ya, karena video ini anak-anak lebih cepat menangkapnya dari segi pembelajaran, apalagi di dalam video pembelajaran itu kita tampilkan juga tebak gambar, jadi anak-anak berpikir apa itu jawabannya. Jadi dengan adanya media berbasis teknologi ini sangat memudahkan kita sebagai guru, khususnya anak didik supaya dapat menerima pelajaran yang kita sampaikan. Baik Bu, itu saja yang bisa kami wawancarai Ibu. Terima kasih dulu karena kesempatan ini telah memberikan